A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi saudara jamaah, kita ini syukur pol sekali hidup diberi petunjuk oleh Allah, Quran hadis jamaah dengan segala kelengkapannya. Salah satunya adalah ilmu mangkul. Karena Islam dasarnya Quran hadis, bentuknya harus jamaah. Quran hadis ini punya syarat, Quran hadisnya harus punya mangkul. Alhamdulillah kita ikut mangkul. Mangkul itu apa sih? Mangkul itu menerjemahkan Quran hadis dengan cara memindah. Pokoknya gurunya begini, muridnya lagi begini sampai sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah tafsir mangkul itu maksudnya menerjemahkan Quran apa yang dimaksud oleh Allah. Sahabat misalnya, yang paling simpel mangkul itu gini. Ji'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulnya ya Rasulullah, innallaha amarona an nusalli wa nusalli alaik. Nabi kita ini diperintah untuk membaca salam dan sholawat kepadamu. Fa amas salam qad arafna. Kalau salam kita sudah tahu. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita udah tahu. Asyhadu alla ilaha illallah terusnya itu. Lah, fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kita selawat ke kamu? Selawatnya itu gimana? Terus Nabi diem hatta dzananna annahu lam yasma. Sampai kami mikir, punya suudon istilahnya itu, apa Nabi ini nggak dengar tuh ada orang tanya kok diem aja. Nggak taunya diem itu nunggu wahyu, saudara. Terus setelah wahyu selesai, Nabi bilang ainas sa'il. Mana orang yang tanya tadi? Ainas sa'il. Ha ana ya Rasulullah. Ha ana ya Rasulullah. Saya ini. Kul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu ngaji Quran itu hanya sekedar terjemah dari bahasa Arab bahasa Indonesia. Tapi dibahasakan mangkul. Nah, padahal mangkul itu kurang lebihnya yang dimaksud adalah maksur. Jadi memaknai, menerangkan itu berguru, menukil. Dari siapa? Dari para ulama. Ulama siapa? Mulai satu dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat ini, barangkali ditemui hadisnya. Kalau nggak ada dari Rasulullah, dari para sahabat. Nggak ada dari para sahabat, bawahnya sahabat apa? Tabi'in. Nggak ada dari para tabi'in, tabi'in. Nah, pengertian Al-Quran, contoh dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, itu sudah dibukukan. Sudah dibukukan dalam kitab namanya tafsir. Saya, Bapak Ibu, saya tanya, selama ini ngaji pakai tafsir apa pakai Quran kosongan? Kosongan. Ya itu namanya disuruh menterjemah. Ya hanya itu kelasnya. Kalau ngomong mangkul, ngomong maksur itu dia akan ngomong jelasnya gini. Orang kalau bilang saya ini nggak memaknai sendiri, ini pengertian dari Rasulullah misalkan, berarti kan mangkul nih, dinukil dari Rasulullah. Fahim tuh? Berarti orang akan tanya, kamu kan nggak ketemu Nabi, dari mana kamu kata Rasulullah? Oh ini dari tafsir ini. Fahim tuh? Nerangkan ayat lagi. Dari mana kamu jelasin ayat ini? Ini bukan yang translate loh ya. Bukan yang translate bahasa. Artinya sesudah kalau orang Arab sudah baca itu terus dia tahu ini maknanya begini, di pengertiannya ada khusus pengertian begini. Orang nanya, dari siapa? Dari sahabat misalkan. Sahabat siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibu Aisyah, atau siapa? Wis pokoknya ngono kuwi, sahabat sing di sahabate sapa? Kan harus begitu.
Itu baru namanya mangkul, baru namanya menukil. Nah, oh ini sahabat misalkan Khalifah Umar. Oke, mana kitabnya, referensinya mana? Oh ini dari tafsir Thabari misalkan. Nomor berapa, ayat berapa. Terangkan. Ini namanya baru boleh ngomong apa? Mangkul. Kalau hanya ngomong utawi iki iku jenenge terjemah. Namanya terjemah. Orang ngerti bahasa Arab, ngerti tata bahasa Arab, sudah paham itu. Nah, sudah paham itu. Tayyib, mafhum? Nah, ini baru saya kasih gambaran. Berarti, apalagi naik lagi ngomong musnad. Apa musnad maknanya? Mubaligat. Wang apa? Yang lama-lama. Musnad, bersanad. Tanyakan, kamu katanya musnad, ya? Atau sekarang tanyakan diri kita sendiri, ngomong musnad, bersanad, mana sanadnya? Ketika Anda memaknai Quran, utawi iku endi sanadmu? Rujukan pertama bisa menunjukkan, pokoknya aku meguru, pokoknya aku guruku teko pondok. Terus mana kitabnya nggak bisa nunjukkan, apalagi sanadnya? Katanya bersanad. Apalagi bilang mutasil. Ini saudara perlu diketahui, kalau tetap ngotot seperti itu, ini namanya kebohongan. Ini namanya kebohongan. Nah, ini yang kita kritisi, ini yang kita ta'dil, kita sadarkan. Jangan begitulah. Kalau apakah terjemah itu salah? Tidak salah kalau terjemahnya benar. Kalau terjemahnya benar, Quran itu bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah, kuturunkan Quran ini memang bahasamu, ini memang bahasa Arab, orang Arab sana Nabi, supaya kamu menggunakan akalmu untuk memikirkan, mendalami maknanya. Ini berarti saya tanya sekarang, selama ini jenengan ngaji niku sudah benar apa kurang sempurna? Kurang sempurna. Kurang sempurna, tapi rumangsane wis pol sundul langit pisan. Ora ono liyane awake dhewe. Iki tok sing paling top wis. Nah, coba. Nah, ini saya dan teman-teman ingin menyadarkan seperti ini, gitu loh. Bukan ingin merusak. Ingin meluruskan, ingin menyempurnakan, menaikkan. Kamu ngomong mangkul, musnad, mutasil, orang yang ngerti nanti menilai Anda itu bohong. Bohong. Wong cuman translate bahasa kok ngomong mangkul, musnad, mutasil. Wong cuman translate bahasa aja kok. Itu. Bahkan kalau mau diteliti benar bisa kalah sama Quran terjemah itu. Itu sudah yang nulis itu orang-orang yang pakar bahasa yang banyak itu. Lebih terjamin itu malahan daripada SDTT, ya, nggak berpendidikan, datang di pondok ngaji ngantukan pisan. Nah, dari mana dijamin bahwa tulisannya benar? Apakah ada pengetesan sampean waktu dites sampean dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas sampean diteliti satu persatu maknanya? Nah, hanya belakangan ini saja ada rekaman, ada ini bisa lebih tapi sangat rawan kesalahan karena kapasitas yang menerima juga nggak punya alat, nggak punya standarisasi benar dan salah, hanya nulis. Kalau nulis tok ini, coba lihat ketika ada sampean jangan urusan ilmu agama, coba dunia aja. Ketika seorang penyaji profesor misalkan yang ikut ini SDTT, kira-kira bisa menyerap enggak? Dan pelajaran ini pelajaran tinggi, berapa persen dia bisa menyerap? Belum ngantuknya. Terus lebih dari itu perpindahan lagi dari orang ke orang yang levelnya sama. Bahkan kadang-kadang kosong sama sekali, nggak ada standarisasi benar salah di mana ini makna, mana kata kerja, mana kata benda, mana kata sifat. Bagaimana bisa menentukan? Nah, inilah kualitas atau kondisi yang kita alami beberapa tahun. Berapa tahun sampean? Kalau belakang sudah 57 tahun itu. Ya, sampean. Hah? 31 sebelahnya.
Berapa tahun sama? Nah, bukan umurnya. Yang kayak yang saya terangkan tadi itulah. 10, sampean? 10. Bu, jenengan berapa tahun? 17 tahun. Nah, Thayyib 20 tahun. Belakangnya Pak ini 37 tahun. Nah, coba sampean berada dalam 37 tahun, sampean ngaji ya cuma. Ini bukan meremehkan ya. Itu sudah baik. Untuk kelas Indonesia, namanya bukan orang Arab, wes sapi memang sudah baik. Yang menjadi kesalahan atau ketidaksempurnaan ya, perasaannya itu ngono gue wes paling top, paling bener di situ. Masya Allah, dari beberapa sisi itu rawan kesalahan. Apa buktinya? Sekarang ini yang terjadi. Agama kebolak-balik, yang penting jadi tidak penting, yang setengah penting jadi sangat penting. Nah, kebolak-balik, yang akidah mana, yang ibadah mana, yang muamalah mana, nggak ngerti. Pokoknya yang dicocoki itu yang sudah lama itu, yus itu jadi hukumnya wes. Wah, pokoknya iki wes. Aku seneng iku, mantep iki.